Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, teman-teman mahasiswa. Hari ini kita akan lanjutkan proses pembelajaran kita di mata kuliah manajemen pemasaran. Dan hari ini kita akan sampaikan tentang marketing strategik. Di dalam marketing strategik itu sudah pernah saya sampaikan di awal perkuliahan. Kita akan bicara tentang yang pertama adalah segmentasi. Ya, yang kedua kita akan bicara tentang targeting, dan yang ketiga kita akan membicarakan tentang positioning. Nah, kalau kita bicara tentang segmentasi, saya kasih ilustrasi seperti ini teman-teman semuanya. Nah, saya kasih ilustrasi bahwa tidak ada satu produk, tidak ada satu layanan itu kan yang akan mampu mengasimilasi semua kebutuhan dan keinginan konsumen. Saya ulangi, tidak ada satu produk pun, satu layanan pun, atau satu servis pun itu yang akan mampu memenuhi semua kebutuhan dan keinginan konsumennya. Maka akan ada namanya pengelompokan. Berarti kita bicara tentang pengelompokan pasar yang akan dilayani oleh produk, pengelompokan pasar yang akan dilayani oleh jasa itu. Nah, sekali lagi dengan segala keterbatasan itu, maka kita perlu menentukan strategi yang pertama, yaitu segmentasi. Setelah nanti kita bisa menentukan segmentasi dengan menggunakan beberapa kategori-kategori yang akan kita bahas, baru nanti yang berikutnya kita bicara tentang proses targeting. Kalau targeting itu kan kita bicara tentang bagaimana kita akan melakukan proses evaluasi terhadap daya tarik dari sebuah segmen yang sudah kita tentukan, kemudian kita pilih satu atau dua pasar yang akan kita layani, mestinya yang memenuhi kriteria atau karakteristik tertentu. Nah, baru nanti yang ketiga kita bicara tentang strategi positioning. Nah, positioning itu secara prinsip kan akan saya sampaikan bahwa bagaimana upaya perusahaan, bagaimana upaya kita yang punya produk, punya layanan ini, ya kan, mampu merancang sebuah produk atau mampu merancang sebuah bauran pemasaran agar mampu menempati posisi tertentu di benaknya pelanggan atau menempati posisi tertentu di ingatan konsumen. Berarti kita bicara tentang positioning. Nah, maka kalau saya kasih ilustrasi seperti yang di slide ini kan, ini adalah sebagai gambaran bahwa pasar itu kan kompleks. Ya kan, pasar itu kompleks dengan heterogenitas kebutuhannya apa, dengan heterogenitas permintaannya itu apa, dengan heterogenitas kemampuan bayarnya, dengan heterogenitas tentang keinginannya dan sebagainya. Maka mesti kita buat kelompok-kelompok. Maka dalam ilustrasi saya ada kelompok-kelompok ini. Kelompok mana yang ingin kita layani? Ini kan gambaran terkait tentang segmentasi yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, ini kan yang saya sampaikan tadi. Kalau kita bicara tentang segmentasi kan berarti di situ ada proses pengelompokan. Dan nanti akan kita coba sampaikan bagaimana kita akan mampu mengelompokkan konsumen itu dengan menggunakan kategori-kategori tertentu. Di antaranya apakah kita akan menggunakan kategori dasarnya adalah geografis, demografis, atau kita akan gunakan pengelompokan itu berdasarkan kategori psikografis misalnya. Ini kalau kita bicara segmentasi ya. Nah, kemudian kalau kita bicara targeting tadi, targeting ini merupakan proses dalam melakukan proses evaluasi terhadap apa? Terhadap daya tarik segmen. Ya, terhadap daya tarik segmen. Kemudian setelah kita melakukan proses evaluasi itu kita pilih, kita tentukan kira-kira, ya kan? Kira-kira mana yang pengen kita layani. Contoh misalkan ya, kalau saya punya produk, kemudian produk saya ini segmennya adalah mahasiswa misalkan. Kan tidak mungkin semua mahasiswa itu akan mampu kita layani. Kan tidak mungkin semua mahasiswa itu akan kita penuhi kebutuhan dan keinginannya. Nah, kemudian ketika tidak semua mahasiswa itu kita pilih mahasiswa yang mana, itu kan berarti masuk ke dalam targeting. Setelah kita mengevaluasi setiap daya tarik dari mahasiswa itu kan terhadap kebutuhan dan keinginan sebuah produk atau layanan, kita pilih mahasiswa yang mana? Apakah mahasiswa yang S1, S2, S3, ya kan?
atau mahasiswa di kota kecil, atau mahasiswa di kota besar, dan sebagainya. Berarti kita pilih mahasiswa mana yang ingin kita layani. Terus kalau kita bicara tentang positioning, ini kan sebagai sebuah tindakan dari perusahaan untuk merancang produk, sudah saya sampaikan, untuk merancang bauran pemasaran yang sudah kita sampaikan, tujuannya agar produk kita, agar layanan kita itu mampu menempati posisi tertentu di benaknya konsumen atau diingatan konsumen. Nanti kita bicara tentang positioning. Dan kalau kita nanti bicara tentang konsep positioning, diferensiasi, dan brandnya Hermawan Kartajaya itu, ya kan, PDB itu kan, ketika kita menentukan positioning, dalam satu buku disebutkan bahwa positioning itu kan sebagai sebuah janji. Saya ulangi, positioning itu sebagai sebuah janji. Nah, bagaimana kita membuat janji, tetapi dengan catatan janji yang pernah kita buat, janji yang akan kita berikan kepada konsumen kita itu harus mampu kita tepati. Karena itu akan menjadi tolok ukur ketika konsumen akan melakukan evaluasi pasca pembelian yang sudah kita bahas kemarin. Kan hanya ada dua kesimpulannya kan, puas atau tidak puas. Nah, maka sekali lagi nanti ketika kita merancang sebuah positioning, kita merancang sebuah janji, mestinya janji itu harus bisa kita tepati. Ini kalau kita bicara tentang konsep dasar segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, apa sih yang melatar belakangi kita perlu menentukan segmentasi, targeting, positioning? Yang pertama, tadi sudah saya kasih ilustrasi, pasar itu kan beragam. Pasar itu kan kompleks. Kalau tadi saya kasih ilustrasi mahasiswa, belum contoh-contoh yang lainnya. Siswa misalkan, atau pelajar misalkan, atau karyawan swasta misalkan, ya kan? Atau pengusaha misalkan. Ini kan sudah berbeda. Maka pasar ini kan beragam, pasar ini kompleks. Kemudian yang kedua, juga pasar itu sangat luas. Secara geografis sangat luas. Kemudian yang ketiga adalah pelanggan yang sangat banyak, pelanggan yang beragam, yang tersebar secara luas, ya kan? Itu kan mereka memiliki tuntutan yang bermacam-macam. Mereka mesti punya tuntutan yang berbeda-beda. Maka kalau memang perusahaan punya keterbatasan dalam mengasimilasi kebutuhan dan keinginan dari sekian pasar yang beragam, maka perlu menentukan segmentasi tadi, maka perlu menentukan targeting tadi, maka perlu menentukan positioning tadi. Nah, kemudian yang keempat kan kemampuan perusahaan terbatas. Kalau kemampuan terbatas kan nggak mungkin kita akan lain semuanya, maka tadi sudah saya sampaikan. Dan yang terakhir, mengapa perlu itu? Karena pastinya perusahaan itu menginginkan adanya profit, atau di sini saya sebut dengan margin profit yang maksimum. Ini latar belakang mengapa perusahaan perlu merancang segmentasi, targeting, dan positioning. Oke, sekarang kita mulai bicara tentang tingkat segmentasi. Ya, kita mulai bicara tentang tingkat segmentasi. Nah, tingkat segmentasi itu sebagaimana yang ada di slide ini kan. Yang pertama adalah pemasaran segmen. Tingkatan yang kedua adalah pemasaran relung. Tingkatan yang ketiga disebut dengan pemasaran lokal. Dan tingkat segmentasi yang keempat disebut dengan pemasaran individual. Teman-teman bisa lihat di sini penjelasannya. Kalau kita bicara tentang pemasaran segmen, ya kan? Pemasaran segmen sudah saya kasih warna khusus di penjelasan saya yang ada di slide ini kan. Segmen atau kelompok besar calon pembeli potensial dalam satu pasar yang memiliki karakteristik yang homogen. Ya, maka disebut dengan sini pemasaran segmen. Nah, kemudian yang ciri yang terakhir pada pemasaran segmen ini kan berpeluang menghadapi lebih sedikit pesaing dalam satu segmen. Ini kalau kita bicara tentang tingkatan yang pertama, yaitu di pemasaran segmen. Yang kedua adalah pemasaran relung. Nah, kalau kita bicara pemasaran relung, ya kan, berarti ini kelompok pembeli yang potensial tetapi yang lebih sempit kalau dibandingkan dengan tadi tingkatan yang pertama, yaitu pemasaran segmen. Maka saya tuliskan kelompok pembeli potensial yang lebih sempit jika dibandingkan dengan segmen dengan karakteristik yang lebih spesifik atau khusus. Nah, ini biasanya merupakan pasar kecil, namanya relung pasar kecil yang kebutuhannya ini tidak terlayani dengan baik. Nah, maka biasanya
kita melakukan identifikasi dengan cara membagi-bagi segmen. Segmen yang sudah kita bentuk itu kita bagi lagi. Nah, bagian-bagian dari segmen kan disebut dengan subsegmen. Ya. Jadi segmen dibagi menjadi subsegmen yang lebih kecil yang akan kita layani. Maka ini masuk ke dalam tingkat pemasaran relung. Nah, kemudian ciri yang berikutnya kalau kita bicara tentang pemasaran relung ini kan biasanya hanya menarik satu atau lebih sedikit pesaing. Jadi tingkat kompetitor, kuantiti kompetitor itu tidak begitu banyak. Kenapa tadi? Teman-teman bisa lihat kembali ke atas. Ya, karena ini memang lebih kecil, ya kan, kelompok pembeli potensial tetapi yang sempit. Bahkan ini masuknya adalah ke subsegmen. Nah, cuma kita jangan berpersepsi bahwa kalau kita gunakan tingkat segmentasi relung, di mana tadi adalah pasar itu akan lebih sempit, kemudian menjadi subsegmen, bukan berarti keuntungan yang bisa kita peroleh atau profit yang kita peroleh itu akan lebih rendah. Belum tentu. Bisa jadi ini akan masuk ke ciri yang terakhir kan. Pemasaran relung dianggap akan mampu memahami kebutuhan pelanggan dengan begitu baik. Sehingga apa? Impactnya ya kan, pelanggan itu akan bersedia melakukan pembayaran yang lebih mahal. Ini kan yang perlu kita perhatikan. Pemasar relung itu kan yang dianggap bisa memahami kebutuhan pelanggan lebih mendalam, sehingga impactnya adalah pelanggan akan bersedia membayar lebih mahal. Kenapa demikian? Karena pelanggan menganggap bahwa value yang diterima itu jauh lebih besar. Saya ulangi, karena value yang diterima itu jauh lebih besar, atau manfaat yang diperolehnya itu jauh lebih besar. Kalau saya kasih ilustrasi teman-teman mahasiswa ya, kalau kita ikut dalam bimbingan belajar misalkan, ikut bimbingan belajar, kemudian di satu kelas itu ada 20 peserta, ya, dibandingkan kita ikut bimbingan belajar tapi dengan private. Dengan private itu kan pasti konsumen akan bersedia membayar lebih mahal. Kenapa? Karena memang dia mendapatkan value lebih banyak, karena dia mendapatkan benefit yang lebih banyak dibandingkan dia di kelas. Apapun ditanyakan, ya kan, sedikit aja belum jelas dia tanya di situ. Nah, ini sebagai gambaran kalau kita bicara tentang tingkat segmentasi di pemasaran relung. Nah, kemudian kita bicara yang ketiga sekarang di pemasaran lokal. Nah, kalau pemasaran lokal, tingkat segmentasi pemasaran lokal ini pemasaran yang dilakukan dengan batasan-batasan wilayah geografis tertentu atau demografis tertentu. Berarti memang ada pembatasan di situ. Nah, sebagai contoh di sini kan, ciri yang kedua adalah dia membidik pembeli lokal. Sehingga kalau bidikannya saja sudah pembeli lokal atau konsumen lokal, maka nanti semua strategi akan mengikutinya. Ya kan? Bagaimana dia mengkomunikasikan produknya? Bagaimana dia mengkomunikasikan benefit dari produk yang ditawarkan? Media apa yang dipakai, ya kan? Desainnya, bahkan sampai ke penentuan harga. Ya kan? Itu mesti menyesuaikan dengan pasar lokal itu. Kalau misalnya saya punya produk, kemudian saya gunakan tingkat segmentasi pemasaran lokal. Ya, nah saya mesti harus bisa pahami dulu bagaimana karakteristik pembeli yang ada di wilayah atau geografis tertentu. Contoh misalkan kita bicara di media cetak, ya, meskipun sekarang media cetak tidak seheboh yang dulu, karena sekarang media kebanyakan sudah online. Media cetak tertentu yang ada di Solo misalkan, ya kan, ada media cetak atau koran A, koran B, koran C dan sebagainya. Kita tahu di Solo punya media cetak lokal, ya, sebut aja Solo Pos misalkan. Nah, Solo Pos itu kan memang bidikannya adalah pembaca di tingkat lokal aja, Solo Raya. Sehingga materi beritanya, isi beritanya, kemudian gaya bahasa yang ditulis di situ ya yang mestinya sesuai dengan kebutuhan, keinginan orang-orang secara geografis yang ada di Solo Raya. Berbeda dengan media-media yang skalanya adalah nasional.
berbeda pasti. Nah, ini sebagai ilustrasi kalau kita bicara pada tingkat segmentasi lokal, atau mungkin media-media TV juga seperti itu kan. Di Solo ada TV lokal, tapi kita juga kenal dengan TV-TV nasional. Mesti kan berbeda, acaranya berbeda, iklan yang ada di situ berbeda, ya kan? Cara mengkomunikasikannya juga berbeda. Nah, ini sebagai gambaran yang kedua. Terus berikutnya adalah pemasaran individual nih, ya. Nah, pemasaran individual ini kan sering disebut dengan pemasaran segmen tunggal. Nah, di mana pemasaran segmen tunggal juga sering disebut dengan pemasaran one to one marketing, pemasaran satu lawan satu. Dan ini biasanya dipraktekkan dalam konteks pemasaran bisnis to bisnis. Ini tingkat segmentasi. Nah, setelah kita bicara tentang tingkat segmentasi, teman-teman mahasiswa semuanya, kita bicara tentang pola segmentasi pasar. Ya. Pola segmentasi pasar ini kan ada yang disebut dengan preferensi homogen, ada yang disebut dengan preferensi yang tersebar, dan ada yang disebut dengan preferensi yang terkelompok. Nanti teman-teman bisa baca juga di bukunya Kotler kan, di situ ada ilustrasi ya kan, sebagai contoh dari pola segmentasi yang ada, baik itu preferensi homogen ya kan, kemudian ada preferensi yang tersebar, dan juga ada preferensi yang terkelompok. Nah, tadi di awal sudah saya sampaikan kalau kita bicara tentang segmentasi, kita bicara tentang mengelompokkan. Pengelompokan itu kan mesti ada dasarnya. Pengelompokan itu kan mesti ada kategori-kategorinya. Nah, sekarang kita bicara tentang dasar segmentasi pada pasar konsumen, karena harus kita bedakan nanti dasar segmentasi pada pasar konsumen dan dasar segmentasi pada pasar bisnis. Di mana pada pertemuan yang kelima kita sudah sampaikan kan, bagaimana pasar konsumen, bagaimana pasar bisnis, bagaimana tahapan-tahapan pembelian pada pasar konsumen, bagaimana tahapan-tahapan pembelian pada pasar bisnis, atau yang disebut dengan business to consumer dan business to business, B2B dan juga B2C. Oke, sekarang kita lanjut ke dasar segmentasi pasar konsumen. Nah, kita bisa gunakan dasar geografis, kita bisa gunakan dasar demografis, kita bisa gunakan dasar psikografis atau behavior atau perilaku untuk menentukan segmentasi kita, ya kan? Contoh kalau kita gunakan kategori geografis, berarti kita bisa gunakan pengelompokan pasar kita itu dengan menggunakan dasar wilayah, dengan menggunakan dasar ukuran kota. Ya kan? Kita bisa gunakan dasarnya adalah tingkat kepadatan penduduk. Kita bisa gunakan iklim, topografis dan macam-macam. Ini kalau kita gunakan kategorinya itu adalah geografis. Atau yang kedua, kita bisa gunakan dasarnya pengelompokan itu adalah dengan demografis. Nah, kalau kita gunakan dasar demografis untuk menentukan segmentasi, lebih kompleks lagi nih, lebih banyak lagi. Kita bisa gunakan usia, kita bisa gunakan ukuran keluarga. Kita bisa gunakan siklus hidup keluarga, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa gunakan dasar psikografis, gaya hidup, dan kepribadian. Dan yang keempat, dasar yang bisa kita pakai untuk menentukan segmentasi itu adalah perilaku. Kita bisa lihat bagaimana pengetahuan, bagaimana sikap terhadap penggunaan atau respon-respon tertentu. Nah, di antara geografis, demografis, psikografis, dan perilaku ini, yang paling sering digunakan dalam menentukan pola segmentasi itu adalah demografis. Saya ulangi, di antara dasar geografis, demografis, psikografis, kemudian perilaku itu kan, yang paling sering, yang paling lazim dipakai dalam menentukan pola segmentasi itu adalah demografis. Nah, kenapa demikian nanti akan kita bahas di sini kan. Nah, ini perbedaannya ya teman-teman. Kalau tadi kita bicara tentang dasar segmentasi pada pasar konsumen, ya kan? Ini dasar segmentasi pada pasar bisnis, ya kan? Secara demografis, misalkan dari jenis industri, ukuran perusahaan, ya kan? Kemudian kalau dari sisi variabel operasi itu bisa teknologi yang dipakai, ya kan? Kalau dari sisi pendekatan pembelian ini misalkan tentang organisasi fungsi pembelian. Kalau kita bicara tentang faktor situasi ini berarti tentang
penawaran-penawaran khusus misalkan. Kalau kita bicara tentang karakteristik pribadi ini misalkan kesamaan pembeli penjual. Bagaimana sikap terhadap resiko dan termasuk kesetiaan ini kan. Itu dasar segmentasi yang bisa kita pakai baik pada konteks business to business atau pada konteks business to consumer ya, pada pasar bisnis atau pada pasar konsumen. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya kan, mengapa secara geografis itu yang paling gampang digunakan, karena kita mesti perhatikan ya, penentuan segmentasi, penentuan kelompok-kelompok tadi itu kan mesti kita tentukan efektif atau tidak. Nah, kita bisa melihat bahwa segmentasi itu akan efektif itu jika memenuhi kriteria-kriteria yang seperti apa. Saya ulangi, segmentasi dikatakan efektif itu kan kita harus bisa melihat ya kan, segmentasi itu harus seperti apa. Yang pertama, segmentasi dikatakan efektif itu ketika segmentasi dapat diukur. Ya, ketika segmentasi dapat diukur. Yang kedua adalah besar. Yang ketiga adalah dapat diakses. Yang keempat adalah dapat dibedakan, dan yang kelima adalah dapat diambil tindakan. Maksudnya seperti apa? Segmentasi yang efektif dapat diukur, ya kan? Di sini sudah ada penjelasannya kan, ukuran, kemudian daya beli, profit segmen yang dapat diukur. Besar itu artinya segmen cukup besar atau menguntungkan untuk dilayani. Dapat diakses artinya apa? Segmen dapat dijangkau dan dilayani secara efektif, kemudian dapat dibedakan, segmen harus merespon yang berbeda terhadap elemen bauran pemasaran dan tindakan yang berbeda, dan dapat diambil tindakan maknanya adalah harus dapat menarik dan melayani segmen-segmen tersebut. Nah, ini akan dikatakan bahwa segmen itu efektif. Kemudian setelah kita menentukan dasar-dasar segmentasi kita, ya kan, dan kita sudah paham, ya kan, segmentasi yang efektif yang seperti apa. Sekarang kita akan menetapkan pasar sasaran. Ya, kita akan memilih. Ya, kita akan memilih segmen pasar mana yang pengen kita layani. Nah, kita bisa menggunakan, ya kan, penetapan pasar itu. Apakah kita akan menggunakan strategi konsentrasi segmen tunggal yang pertama? Yang kedua, apakah kita akan menggunakan spesialisasi selektif? Yang ketiga, apakah kita akan gunakan spesialisasi produk? Yang keempat, apakah kita akan pakai yang spesialisasi pasar? Atau yang kelima, kita akan gunakan cakupan seluruh pasar. Nah, di antara konsentrasi segmen tunggal, kemudian spesialisasi selektif, kemudian spesialisasi produk, kemudian spesialisasi pasar, dan cakupan keseluruhan dari pasar itu, coba kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama kita akan bahas tentang konsentrasi segmen tunggal. Maka saya bisa buat ilustrasi seperti ini. Ini adalah ilustrasi ketika kita memilih pasar sasaran dengan konsentrasi segmen tunggal. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kotak yang teman-teman bisa perhatikan. Kemudian di sini ada P1, P2, P3. Di sini ada M1, M2, M3. P di sini maksudnya adalah produk dan M-nya ini adalah market. Kalau kita lihat dari namanya kan konsentrasi segmen tunggal. Berarti ya kan, dari 9 kotak ini teman-teman bisa perhatikan di antara P1, P2, P3 kita punya produk namanya P2. Maka ini ada warna yang agak berbeda kan, P2. Nah, dan di sini ada M1, M2, M3, berarti ada market 1, market 2, market 3. Berarti kita punya produk namanya P2, dan P2 itu kita rancang, P2 itu kita create untuk melayani M1. Berarti memang kita punya produk, anggap aja namanya P2. P2 kita buat untuk melayani market 1. P2 untuk M1, bukan P2 untuk M1, M2, M3, bukan P2 untuk M1, M3, bukan. Ya kan? Tapi kita buat produk namanya P2 itu untuk melayani M1. Maka gambarnya seperti ini. Ya, di penjelasannya di slide berikutnya teman-teman nanti bisa lihat sini kan. Nah, perusahaan memilih sebuah segmen tunggal. Memilih segmen tunggal hanya P2 kan. Nah, contohnya sudah saya buat di situ.
Atau selain ini misalkan kita bicara tentang industri otomotif motor yang lain yang kita kenal, misalkan Kawasaki misalkan, ya kan? Kawasaki konsentrasinya di motorsport misalkan. Yang kita kenal Kawasaki yang ada di sekitar kita ya motorsport. Dia nggak buat Kawasaki yang Matic dengan cc 125 atau cc 100 dan sebagainya kan, enggak. Dia buat P2 untuk M1 ya. Dia buat produk itu untuk melayani market motorsport misalkan seperti ini. Ini yang pertama ya, konsentrasi segmen tunggal. Terus yang kedua ya kan? Yang kedua kita bisa juga gunakan spesialisasi selektif. Seperti ini ilustrasinya ya. Spesialisasi selektif. Tidak ada masalah lagi P apa, M apa ya. P produk, kemudian M itu market. Kalau tadi kita hanya punya P2 untuk M1 ya, maka kita hanya layani satu aja. Di sini tidak. Di sini kita bicara bahwa kita punya P1, kita punya P2, kita juga punya P3. Nah, sementara masing-masing produk yang kita miliki, baik P1, P2, dan P3 ini, itu akan melayani pasar yang berbeda-beda. Saya ulangi, masing-masing produk kita itu akan melayani pasar yang berbeda-beda. Maka dari gambar itu, teman-teman bisa perhatikan, perusahaan punya produk namanya P1, P1 dibuat untuk melayani market 3 atau M3. Kemudian P2 kan, kita punya produk lain selain P1, kita punya P2, tapi P2 itu untuk melayani market 1. Kita punya P3, ya, kita punya produk nomor 3 ini, tapi produk nomor 3 itu untuk M2. Maka disebut dengan spesialisasi selektif. Ya kan? Kembali ke contoh otomotif misalkan. Ya, Honda itu punya P1, P2, P3 bahkan P yang lainnya. Tapi dari variannya itu kan masing-masing melayani market yang berbeda. Ya kan? Toyota juga seperti itu. Toyota punya P1, P2, P3. Kalau kita bicara Toyota, Toyota itu yang kita kenal dengan mobil merek tertentu bertingkat bahkan. Toyota punya mobil yang harganya 100 jutaan sampai Toyota punya mobil yang harganya di atas 1 miliar misalkan. Berarti dia punya varian P yang banyak tapi untuk market yang berbeda juga. Ya, atau penjelasannya di slide berikutnya untuk spesialisasi selektif, ya kan? Perusahaan memilih sejumlah segmen yang berpotensi sebagai penghasil uang. Ya kan? Contohnya tadi kan Toyota. Toyota itu buat produk juga yang mobil harganya 100 jutaan, ya kan? Ada Agya misalkan. Ya. Karena emang dia juga pengen layani market itu. Sementara dia juga layani mobil yang harganya ada 800 juta bahkan 1 miliar dan sebagainya. Ini bicara tentang spesialisasi selektif. Yang ketiga kita bicara tentang spesialisasi produk. Bisa lihat di sini teman-teman. Ya kan? Kembali P-nya adalah produk, M-nya adalah market ya, jangan lupa. Nah, namanya saja spesialisasi produk, berarti memang dia hanya fokus pada satu produk tertentu. Dan produk yang di-create-nya itu, produk yang dimilikinya itu sengaja dibuat untuk melayani semua market. Bedanya apa dengan yang pertama tadi? Selektif itu kan ya dia ada satu produk tertentu tapi untuk satu market. Ini tidak. Dia fokusnya adalah ke satu produk P2. Dia nggak punya P1, dia nggak punya P3, dia hanya punyanya P2. Sementara P2 itu untuk melayani market 1, market 2, market 3. Ya, seperti ini gambarnya. P2 melayani market 1, market 2, market 3. Seperti apa contohnya? Seperti ini. Ya kan? Perusahaan berkonsentrasi dalam menghasilkan produk tertentu yang dijual ke beberapa segmen. Sebutannya adalah M1, M2, M3 ya, P2 untuk M1, M2, M3. Contohnya apa? Perusahaan mikroskop yang menjual mikroskop tapi dijualnya adalah ke lab, dijualnya adalah ke kantor pemerintahan, dijualnya adalah ke kampus-kampus atau ke universitas. Nah, tujuannya apa? Dengan menggunakan spesialisasi produk ini, ya kan? Tujuannya perusahaan akan mampu membangun corporate reputasi yang kuat. Saya ulangi, perusahaan akan mampu membangun reputasi yang bagus pada bidang atau pada produk tertentu. Ini kalau kita gunakan spesialisasi
produk. Beda lagi dengan spesialisasi pasar. Kalau ini adalah spesialisasi pasar, ya kan? Berarti apa? Kita punya P1, P2, P3, kita punya produk 1, produk 2, produk 3. Tapi apa produk yang kita create itu baik P1, P2, P3 itu akan melayani satu pasar tok. Di sini kan. P1, P2, P3 tapi melayani M1 aja. Maka disebut dengan spesialisasi pasar. Ini penjelasannya. Perusahaan berkonsentrasi melayani berbagai kebutuhan dalam satu kelompok pelanggan tertentu dengan beraneka macam produk. P1, P2, P3 kan? Contohnya, perusahaan yang menjual macam-macam produk, ya, macam-macam berarti P1, P2, P3, ya, ke lab universitas, ya, marketnya adalah lab universitas, tapi yang dijualnya itu, ya kan, bisa mikroskop, kemudian bisa osiloskop, bisa pembangkar busuk dan sebagainya. Maka disebut dengan spesialisasi pasar. Dan yang terakhir adalah cakupan keseluruhan pasar, cakupan seluruh pasar. Ini bicara tentang semuanya pengen dilayani. Dia punya P1, P2, P3 untuk melayani M1, M2, M3. Maka seperti ini penjelasannya. Perusahaan berusaha melayani seluruh kelompok pelanggan dengan menyediakan semua kebutuhan, ya kan? Semua produk, semua layanan. Cuma catatan, ya kan? Catatan ini biasanya bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dengan skala yang besar, ya kan? Karena emang dia punya kemampuan untuk melayani berbagai macam kebutuhan dan keinginan pasar. Nah, dalam pemasaran yang terdiferensiasi, perusahaan akan beroperasi di beberapa segmen pasar dan merancang program berbeda untuk masing-masing segmen. Teman-teman, itu untuk materi pembelajaran kita pada pertemuan yang ke-6 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan, nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan diskusi secara online. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.